Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat, tenang, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah Anda merasa, semakin bertambah usia, dunia ini terasa makin sepi, membosankan, dan seperti kehilangan warna? Jangan buru-buru menganggap itu hal yang buruk. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa jiwa kita sedang mencari makna yang lebih dalam. Di video ini, kita akan merenungi bersama, apakah kejenuhan yang datang seiring bertambahnya umur adalah pertanda baik, atau justru sebaliknya. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal konten reflektif dan inspiratif berikutnya. Baiklah, mari kita mulai. Seiring bertambahnya usia, ada perasaan yang perlahan tumbuh dan menyelimuti pikiran, rasa bosan terhadap dunia. Apa yang dulu terasa menggerahkan, kini hanya seperti rutinitas yang hambar. Banyak orang tidak menyadari kapan tepatnya perasaan itu mulai muncul, ia datang perlahan, seperti kabut yang menutup pemandangan tanpa terasa. Dalam diam, dunia mulai kehilangan pesonanya. Masa muda sering dipenuhi dengan semangat mencoba, antusiasme mengejar mimpi, dan ketertarikan terhadap banyak hal. Tapi ketika usia terus bertambah, kita menyadari bahwa sebagian besar dari apa yang dulu dicari ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Ada kekecewaan yang tidak terucap, dan pelan-pelan, kejenuhan itu muncul bukan hanya karena lelah, tapi karena kehilangan makna. Kejenuhan bukan hanya soal tidak punya aktivitas. Ia lebih dalam dari sekadar bosan karena tidak ada hiburan. Ini adalah kejenuhan eksistensial, perasaan hampa yang muncul bahkan di tengah kesibukan. Meski jadwal padat, hati terasa kosong. Mungkin inilah yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan arah hidupnya ketika usia sudah tidak muda lagi. Hal ini sebenarnya wajar, setiap fase kehidupan membawa perubahan dalam cara kita memandang dunia. Apa yang dulu menarik mungkin sudah tak lagi relevan dengan siapa kita hari ini. Namun seringkali, kita tidak siap menghadapi pergeseran nilai ini. Kita mencoba tetap berpegang pada hal-hal lama, meskipun hati kita sudah tidak terhubung lagi dengannya. Ada kalanya rasa bosan ini menakutkan, sebab ia datang tanpa alasan jelas dan tanpa solusi yang mudah. Ini bisa menjadi awal dari pertanyaan-pertanyaan besar, untuk apa semua ini? Kemana arah hidup saya? Apa yang sebenarnya saya cari? Dan mengapa semua yang saya punya sekarang tidak terasa cukup? Bagi sebagian orang, kejenuhan ini terasa seperti krisis. Mereka menyebutnya sebagai midlife crisis, atau bahkan soul crisis, krisis jiwa. Namun, apa benar ini sesuatu yang negatif? Ataukah ini adalah tanda bahwa jiwa sedang tumbuh, sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar pencapaian duniawi? Saat kita menyadari bahwa materi, status, dan kesenangan tak mampu memberi kebahagiaan sejati, maka rasa bosan bisa menjadi pintu menuju kesadaran baru. Ini bukan akhir, melainkan awal dari pencarian baru, pencarian akan makna, ketenangan, dan hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri dan mungkin dengan yang ilahi. Namun, tidak semua orang menyambut fase ini dengan lapang dada. Banyak yang takut, bingung, bahkan menyangkal rasa bosan itu. Mereka mencoba menutupinya dengan kesibukan, hiburan, atau pencapaian baru. Tapi seperti luka yang tidak diobati, kejenuhan itu akan terus mengendap, menunggu untuk diperhatikan. Maka penting untuk tidak mengabaikan rasa bosan ini. Ia bukan musuh, tapi sinyal dari dalam diri. Sinyal bahwa mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak, melihat kembali ke dalam, dan bertanya dengan jujur, apakah saya masih hidup dengan kesadaran penuh? Apakah jalan yang saya jalani sekarang adalah pilihan hati saya? Pembahasan ini menjadi awal dari perjalanan kita memahami fenomena kejenuhan dalam hidup. Dalam bab-bab selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam apakah rasa bosan terhadap dunia ini adalah tanda kemunduran, atau justru tanda bahwa kita sedang bertumbuh menuju sesuatu yang lebih hakiki. Karena terkadang, kebosanan bukanlah akhir, ia adalah panggilan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Setelah menyadari munculnya kejenuhan dalam hidup, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, kenapa dunia tak lagi terasa menarik? Apa yang berubah? Apakah dunia memang berubah, atau justru diri kita yang mengalami pergeseran cara pandang? Inilah yang sering tidak kita sadari, bahwa yang berubah bukan dunia di luar, melainkan dunia di dalam diri kita. Dulu, hal-hal kecil bisa membawa kebahagiaan. Jalan-jalan, nongkrong bersama teman, membeli barang baru, semuanya terasa seru dan layak ditunggu. Tapi kini,
semua itu terasa datar. Bahkan liburan ke tempat yang jauh pun tak lagi membangkitkan rasa penasaran seperti dulu. Seakan-akan, dunia ini telah kehilangan warnanya. Ini bukan berarti hidup tidak lagi layak dijalani. Justru ini adalah titik penting yang menandai bahwa kita mulai bergerak dari pencarian kesenangan menuju pencarian makna. Dunia tidak membosankan karena ia berubah, ia terasa membosankan karena kita mulai menyadari bahwa kesenangan yang kita kejar selama ini bersifat sementara dan dangkal. Pergeseran ini sering datang tanpa pemberitahuan. Kita hanya merasa tidak lagi terikat dengan hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat. Dunia hiburan, gosip, tren, pencapaian sosial, semuanya mulai kehilangan daya tarik. Bahkan terkadang, kita merasa asing di tengah keramaian. Dan perasaan asing ini bukan terhadap orang lain, tapi terhadap diri sendiri yang lama. Banyak yang mencoba menambal rasa kehilangan ini dengan membeli lebih banyak, bekerja lebih keras, atau mencari pengalaman baru. Tapi semakin dikejar, semakin besar kehampaan yang terasa. Dunia yang tadinya dijadikan tujuan, kini terasa terlalu dangkal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan jiwa. Sebagian orang menyebut fase ini sebagai detachment atau pelepasan. Ini adalah kondisi ketika seseorang mulai lepas dari keterikatan terhadap dunia, bukan karena membencinya, tetapi karena menyadari bahwa dunia ini tidak mampu memuaskan kerinduan terdalam jiwa manusia. Keindahan dunia memang nyata, tapi tidak kekal. Dan ketika kita mulai sadar akan ketidakkekalan itu, kita mulai mencari yang lebih abadi. Proses ini bisa menimbulkan rasa hampa, bahkan kesedihan. Tapi justru disitulah keindahannya. Kejenuhan terhadap dunia seringkali menjadi jalan menuju kebangkitan spiritual. Ketika dunia tidak lagi menarik, kita terdorong untuk melihat ke arah yang lebih dalam, menemukan jawaban yang tak bisa diberikan oleh harta, hiburan, atau status. Namun, ini bukan berarti kita harus membenci dunia. Dunia tetaplah tempat kita hidup dan berkembang. Ia adalah tempat belajar, tapi kita mulai memandangnya dengan cara yang baru, bukan sebagai sumber kebahagiaan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Pada titik ini, kita mulai menyadari bahwa apa yang benar-benar kita rindukan bukanlah dunia itu sendiri, melainkan makna di balik dunia. Kita tidak sedang mencari tempat baru, melainkan cara pandang baru. Dunia yang dulu terasa membosankan bisa kembali bermakna jika kita memaknainya dari sudut yang lebih dalam dan sadar. Di pembahasan ini, kita mulai memahami bahwa rasa bosan bukanlah karena dunia benar-benar berubah, tapi karena diri kita berkembang. Dunia yang tak lagi menarik bukan pertanda kemunduran, tapi justru undangan untuk naik level, untuk hidup bukan hanya sebagai manusia yang mengejar kesenangan, tetapi sebagai jiwa yang mencari kebenaran. Dan di bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam, apakah ini tanda kedewasaan, atau justru kehilangan semangat hidup. Saat kita mulai merasa dunia tak lagi menarik, muncul kebingungan baru, apakah ini tanda kita semakin dewasa, atau justru sedang kehilangan semangat hidup. Ini pertanyaan penting, karena dua hal ini seringkali terlihat mirip dari luar, tapi sesungguhnya sangat berbeda secara esensial. Kedewasaan seringkali diiringi oleh perubahan prioritas. Kita tidak lagi menghabiskan waktu mengejar hal-hal yang bersifat sementara, bukan karena kita lelah, tapi karena kita paham itu bukan tujuan utama. Kita mulai memilah mana yang penting dan mana yang hanya sekadar pengalih perhatian. Ini adalah proses yang sehat. Namun, ada kalanya perubahan itu tidak berasal dari kesadaran yang utuh, melainkan dari kekecewaan yang menumpuk. Kita tidak benar-benar memilih untuk tenang, melainkan merasa terpaksa menyerah karena dunia tak seperti yang kita harapkan. Disinilah garis tipis antara dewasa dan kehilangan semangat mulai tampak. Orang yang dewasa secara emosional akan tetap memiliki gairah, bukan pada hal-hal dangkal, tapi pada hal yang lebih dalam dan bermakna. Mereka tidak mati rasa, justru lebih tajam dalam merasakan. Sebaliknya, orang yang kehilangan semangat biasanya merasa hampa, apatis, dan tidak lagi peduli terhadap apapun, bahkan dirinya sendiri. Kita perlu jujur menilai diri sendiri. Apakah kita benar-benar sedang naik ke tahap kedewasaan batin, atau sebenarnya sedang terjebak dalam perasaan putus asa yang tersamar? Karena kadang, kita menyebut, sudah tidak tertarik lagi, padahal sebenarnya kita hanya takut kecewa untuk kesekian kalinya. Salah satu ciri bahwa seseorang sedang dewasa dan bukan kehilangan arah adalah tetap adanya antusiasme, meskipun dalam bentuk yang lebih tenang. Misalnya, ketertarikan pada pengembangan diri, refleksi, membantu orang lain, atau menjalin relasi yang bermakna.
Bukan lagi gemerlap luar yang dikejar, tapi kedalaman makna yang dicari. Sebaliknya, kehilangan semangat biasanya ditandai oleh keengganan untuk terlibat. Tidak ada keinginan untuk tumbuh, hanya ingin menyendiri dan menghindar dari kehidupan. Bahkan kegiatan yang bersifat positif pun terasa berat, dan tidak ada hal yang terasa layak diperjuangkan lagi. Perbedaan ini sangat penting untuk disadari, karena menentukan bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut. Jika ini adalah bagian dari kedewasaan, maka kita bisa merayakannya dan mengalir bersamanya. Tapi jika ini tanda kehilangan arah, maka kita perlu mencari pertolongan, baik dengan menyendiri untuk refleksi, ataupun dengan berbagi kepada orang terpercaya. Perjalanan batin manusia memang tidak selalu terang. Kadang kita harus melewati lorong yang gelap dulu sebelum keluar ke tempat yang lebih luas dan terang. Kejenuhan dan hampa bisa menjadi bagian dari transisi. Namun jangan sampai kita keliru menganggap kemunduran sebagai kematangan. Sebab dewasa bukan berarti mati rasa, tapi justru hidup dengan rasa yang lebih dalam. Pembahasan ini mengajak kita untuk bercermin lebih jujur, apakah saya sedang tumbuh? Atau saya sedang diam-diam menyerah? Kejujuran terhadap diri sendiri menjadi kunci untuk melanjutkan perjalanan dengan utuh. Dan pada bab selanjutnya, kita akan menyoroti sisi spiritual dari rasa bosan ini. Mungkinkah ini adalah panggilan jiwa yang ingin kembali kepada sesuatu yang lebih tinggi? Ketika kejenuhan terus menghampiri meski segala pencapaian telah diraih, saat itulah muncul satu kesadaran halus, bahwa mungkin kita sedang dipanggil untuk melihat ke dalam. Dalam sunyinya rasa bosan terhadap dunia, kadang tersembunyi isyarat spiritual yang lembut namun kuat, bahwa jiwa sedang haus akan sesuatu yang lebih tinggi. Selama ini, kita terlalu fokus pada aspek luar kehidupan, karir, hubungan, pencapaian, dan hiburan. Tapi semakin kita menggenggam dunia, semakin terasa bahwa genggaman itu kosong. Dan dalam kekosongan itulah suara jiwa mulai terdengar pelan, namun menuntun kita ke arah yang berbeda, ke dalam, bukan keluar. Banyak tradisi spiritual dan keagamaan melihat kejenuhan sebagai gejala awal dari kebangkitan jiwa. Dalam Islam, dikenal konsep zuhud, menjauh dari dunia bukan karena benci, tapi karena telah memahami betapa singkat dan sempitnya dunia dibanding akhirat. Dalam ajaran Buddha, kejenuhan duniawi disebut sebagai titik awal dari jalan pembebasan. Mungkin inilah sebabnya orang-orang yang tampak tenang di usia tertentu seringkali memiliki kedalaman batin. Mereka tak lagi berlari mencari dunia, karena mereka telah merasakan pahit manisnya dan sadar bahwa semua itu sementara. Bukan karena menyerah, tetapi karena telah memilih fokus pada yang lebih abadi. Kejenuhan bisa menjadi momen transformatif jika kita tidak menolaknya. Ia adalah undangan untuk menyelami kedalaman diri, mengenal siapa kita sebenarnya, dan bertanya, untuk apa saya hidup? Dalam keheningan itulah kita sering merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, entah itu disebut Tuhan, semesta, atau kebenaran hakiki. Namun perjalanan spiritual tidak selalu nyaman. Ia sering dimulai dengan rasa kosong, pencarian, dan bahkan krisis identitas. Tapi justru di situ letak nilainya. Seperti kupu-kupu yang harus melewati fase kepompong yang gelap, manusia pun harus melewati fase sunyi sebelum menemukan sayap jiwanya. Seringkali, rasa bosan terhadap dunia muncul saat semua yang dunia bisa tawarkan sudah dicicipi, dan ternyata tidak memuaskan jiwa. Maka, saat kita merasa dunia kehilangan daya tarik, jangan buru-buru menganggap itu sebagai kemunduran. Bisa jadi, itu adalah pintu masuk ke dalam kedalaman spiritual yang selama ini kita abaikan. Spiritualitas tidak selalu tentang ritual. Ia adalah cara kita menyadari keberadaan, menerima kenyataan dengan tenang, dan menjalani hidup dengan penuh makna. Saat dunia luar tak lagi memberi rasa cukup, dunia dalam menunggu untuk dijelajahi. Dan kejenuhan adalah pintu gerbangnya. Barangkali, rasa jenuh adalah panggilan halus dari jiwa untuk kembali pulang, bukan pulang ke rumah fisik, tapi pulang ke kesadaran sejati. Dan setiap kali kita menjawab panggilan itu, hidup yang tadinya terasa hampa perlahan terisi kembali, bukan dengan kesenangan, tapi dengan kedamaian. Pembahasan ini mengajak kita untuk melihat kejenuhan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai cermin. Cermin yang menunjukkan bahwa mungkin sudah waktunya kita melambat, berhenti sejenak dari perlombaan dunia, dan mendengarkan bisikan jiwa. Di bab berikutnya, kita akan menelusuri sudut pandang psikologi modern, bagaimana otak dan jiwa manusia bereaksi terhadap kejenuhan yang terus berulang. Setelah menelusuri kejenuhan sebagai panggilan spiritual, kini kita beralih ke sudut pandang lain yang tak kalah penting, psikologi.
Di balik rasa bosan yang menghampiri seiring bertambahnya usia, terdapat proses-proses mental dan emosional yang kompleks. Memahami hal ini membantu kita tidak hanya menerima, tapi juga mengelola kejenuhan dengan lebih sehat. Secara psikologis, kejenuhan merupakan sinyal bahwa otak tidak lagi mendapatkan rangsangan yang cukup bermakna. Saat kita menjalani rutinitas yang sama berulang kali, tanpa tantangan atau rasa tujuan, sistem saraf mulai merespons dengan mati rasa. Otak manusia butuh kebaruan, novelty, dan makna agar tetap hidup dan terjaga semangatnya. Namun pada titik tertentu dalam hidup, terutama saat kita telah mencapai berbagai hal yang dulunya menjadi tujuan, muncul kekosongan. Ini disebut dalam psikologi sebagai existential vacuum, kekosongan eksistensial. Viktor Frankl, seorang psikiater dan penyintas kamp konsentrasi, menyebut ini sebagai kondisi saat seseorang kehilangan rasa makna dalam hidup, meski secara fisik dan materi ia baik-baik saja. Kejenuhan juga berkaitan erat dengan dopamin fatigue, keletihan sistem penghargaan otak akibat terlalu sering menerima rangsangan yang sifatnya instan dan dangkal. Dunia modern memanjakan kita dengan segala bentuk hiburan, notifikasi, dan kecepatan. Tapi efek sampingnya, otak jadi kehilangan sensitivitas terhadap hal-hal sederhana yang dulu membuat bahagia. Hal ini menjelaskan mengapa banyak orang merasa hampa di tengah segala kemudahan. Mereka mungkin punya semua fasilitas, tapi tetap merasa kosong. Karena sistem psikologis kita butuh lebih dari sekadar kenyamanan, ia butuh makna, kedalaman, dan keterhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan sesuatu yang lebih besar. Ada pula teori self-determination, yang menjelaskan bahwa manusia butuh 3 hal dasar untuk merasa hidup: otonomi, merasa punya kendali atas hidup; kompetensi, merasa mampu; dan keterhubungan, merasa terhubung secara emosional. Saat salah satu dari ini terganggu, maka kejenuhan bisa muncul sebagai tanda peringatan. Menariknya, kejenuhan juga bisa muncul karena emotional burnout, kelelahan emosional akibat terlalu lama menekan perasaan, hidup dalam tekanan, atau terus-menerus memberi tanpa cukup menerima. Dalam hal ini, kejenuhan bukan sekadar bosan, tapi jeritan batin yang lelah dan butuh istirahat sejati. Psikologi modern menyarankan agar kita tidak melawan kejenuhan dengan lebih banyak stimulasi, tetapi dengan memperhatikan akar dari rasa kosong itu. Kadang, yang kita butuhkan bukan liburan ke tempat baru, tapi percakapan jujur dengan diri sendiri. Bukan pencapaian baru, tapi rekoneksi dengan nilai dan tujuan hidup. Maka, memahami kejenuhan secara psikologis membantu kita berhenti menyalahkan keadaan. Kita mulai menyadari bahwa kejenuhan bukan kegagalan, melainkan sinyal dari dalam yang mengajak kita untuk merawat jiwa. Seperti halnya rasa lapar mengingatkan kita untuk makan, rasa bosan mengingatkan kita untuk memperbarui arah dan isi hidup. Setelah memahami kejenuhan dari sisi spiritual dan psikologis, kita mulai melihat bahwa kejenuhan bukan hal yang sepele. Ia adalah pintu gerbang refleksi dan pertumbuhan. Namun bagaimana kejenuhan ini diperparah oleh gaya hidup dan tekanan sosial modern? Itulah yang akan kita dalami di pembahasan selanjutnya. Setelah menelusuri kejenuhan dari sisi psikologis, kini kita melihat bagaimana dunia modern turut memperkuat perasaan itu. Di zaman ini, hidup bukan hanya tentang bertahan atau berkembang, tapi juga tentang memenuhi ekspektasi yang datang dari segala arah, media sosial, budaya populer, hingga standar hidup yang tak selalu realistis. Kita hidup dalam era perbandingan konstan. Setiap hari, kita disuguhi potongan hidup orang lain yang tampak lebih sempurna, lebih bahagia, lebih sukses. Ini menciptakan tekanan terselubung, bahwa hidup kita harus selalu menarik, harus selalu naik level. Ketika kenyataan tak sesuai ilusi itu, kejenuhan pun datang sebagai bentuk benturan antara harapan dan kenyataan. Tekanan sosial modern juga membuat kita merasa harus selalu produktif. Istirahat sering dianggap sebagai kelemahan. Akibatnya, kita terus berlari tanpa memberi waktu bagi jiwa untuk bernapas. Ketika tubuh lelah tapi pikiran terus dipaksa bergerak, muncul kekosongan yang sulit diisi oleh hal-hal biasa. Dunia serba cepat ini mengikis ruang untuk makna yang lebih dalam. Tak hanya itu, budaya konsumerisme membuat kita percaya bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Kita mengejar benda, pengalaman, dan pencapaian seperti mengejar pelampung di tengah lautan, berharap itu bisa menyelamatkan jiwa dari tenggelam. Tapi nyatanya, semua itu hanya menenangkan untuk sesaat, lalu kejenuhan datang lagi dengan bentuk yang lebih samar. Media sosial memperparah ini semua. Kita terdorong untuk tampil, bukan untuk hidup.
Alih-alih menikmati momen, kita sibuk merekam dan membagikannya. Identitas pun perlahan bergeser, dari yang sejati menjadi yang ditampilkan. Dan ketika yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang dirasakan, maka kejenuhan berubah menjadi krisis eksistensial. Di tengah hiruk-pikuk ini, sulit untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri. Banyak orang merasa hampa, tapi tidak tahu kenapa. Karena dunia modern memberi terlalu banyak suara dari luar, dan terlalu sedikit ruang untuk mendengar suara hati. Kita lebih tahu apa yang sedang tren daripada apa yang benar-benar kita butuhkan. Ironisnya, kemajuan teknologi yang seharusnya mempermudah hidup justru menambah tekanan. Kita jadi bisa bekerja dari mana saja, tapi artinya kita juga bisa dituntut kapan saja. Batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kabur. Dan dalam kekaburan itu, kejenuhan tumbuh diam-diam. Tidak heran jika banyak orang yang secara lahir tampak sukses tapi secara batin merasa kosong. Dunia modern telah menciptakan standar keberhasilan yang seringkali tidak memberi ruang bagi ketenangan, kedalaman, atau kebijaksanaan. Maka, kejenuhan di usia dewasa bukan hanya tanda alami dari pertumbuhan jiwa, tapi juga reaksi terhadap sistem yang tak manusiawi. Kita butuh keberanian untuk keluar dari tekanan sosial ini. Butuh kesadaran untuk mengatakan, cukup. Cukup membandingkan diri, cukup mengejar validasi, cukup mengikuti arus yang tak memberi arah. Dan keberanian itu hanya bisa lahir dari keheningan, dari momen-momen reflektif yang seringkali dihindari dalam budaya cepat dan bising. Maka dari itu, mengenali kejenuhan sebagai respons terhadap dunia modern bisa menjadi langkah awal untuk hidup lebih sadar. Kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang saya inginkan? Hidup seperti apa yang saya butuhkan? Di pembahasan berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam, bagaimana mengubah kejenuhan menjadi bahan bakar perubahan yang bermakna. Jika kejenuhan selama ini kita anggap sebagai tanda kemunduran atau kelemahan, maka mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Sebab dalam banyak kasus, kejenuhan justru adalah alarm dari dalam diri yang mengisyaratkan bahwa kita perlu bergerak, bukan secara fisik, tapi secara arah dan makna hidup. Rasa bosan yang terus muncul bukan sekadar tanda bahwa hidup kita kurang menarik, tapi bahwa apa yang kita jalani mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan nilai terdalam kita. Ia adalah gejala bahwa kita butuh perubahan. Dan dalam konteks ini, kejenuhan bisa menjadi bahan bakar yang sangat kuat untuk pergeseran hidup yang lebih autentik. Banyak orang menemukan kembali dirinya justru di tengah kejenuhan. Di saat semua terasa datar, mereka mulai mengevaluasi ulang pekerjaan yang dijalani, hubungan yang dipertahankan, tujuan yang dikejar. Muncul pertanyaan-pertanyaan reflektif, apakah ini benar-benar hidup yang saya inginkan? Untuk siapa saya selama ini berusaha? Perubahan besar dalam hidup seringkali berawal dari titik jenuh. Bukan dari rasa puas, tapi dari rasa cukup terhadap yang tak lagi memberi makna. Orang berpindah karir, memulai kembali dari nol, pindah kota, bahkan meninggalkan zona nyaman, karena sadar bahwa bertahan dalam kondisi yang membosankan hanya memperpanjang penderitaan dalam diam. Namun, perubahan yang lahir dari kejenuhan biasanya bukan perubahan impulsif. Ia datang perlahan, melalui proses berpikir, merenung, dan menguatkan diri. Karena itu, saat kejenuhan datang, jangan buru-buru mengusirnya. Dengarkan ia, tanyakan apa yang sebenarnya ingin ia tunjukkan. Kadang jawabannya mengejutkan, tapi juga membebaskan. Orang-orang yang berhasil melewati fase kejenuhan dengan kesadaran seringkali menjadi pribadi yang lebih utuh. Mereka tahu apa yang penting, tidak mudah tergoda oleh ilusi kesuksesan semu, dan lebih berani menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan hatinya. Kejenuhan telah memaksa mereka untuk kembali kepada esensi. Dalam konteks ini, kejenuhan bisa dianggap sebagai mentor yang keras tapi jujur. Ia mendorong kita keluar dari autopilot dan memaksa kita memegang kembali kemudi hidup. Tidak nyaman, memang, tapi di balik ketidaknyamanan itu, ada potensi perubahan yang besar, asal kita berani mendengarkannya dan bertindak. Tentu, tidak semua orang langsung siap menghadapi perubahan besar. Tapi bahkan langkah kecil, seperti menata ulang rutinitas harian, memperbaiki pola relasi, atau menyisihkan waktu untuk aktivitas yang bermakna, sudah merupakan respons sehat terhadap kejenuhan. Kita tidak perlu langsung mengubah dunia, cukup mulai dengan mengubah cara kita hadir dalam hidup sehari-hari. Kejenuhan, jika dibiarkan tanpa diolah, bisa mengarah pada apatisme. Tapi jika dihadapi dengan kesadaran, ia bisa menjadi awal dari fase hidup yang lebih jujur dan bermakna. Maka, alih-alih takut terhadap rasa bosan,
mungkin sudah saatnya kita menyambutnya sebagai teman perjalanan yang menunjukkan arah baru. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kejenuhan juga dapat memengaruhi hubungan sosial, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan. Karena ternyata, rasa bosan terhadap dunia seringkali juga berdampak pada cara kita terhubung dengan orang lain, dan disitulah tantangan berikutnya muncul. Kejenuhan tidak hanya berdampak pada relasi kita dengan diri sendiri, tapi juga secara langsung memengaruhi kualitas hubungan sosial. Ketika seseorang mulai merasa bosan dengan dunia, seringkali ia juga menarik diri dari lingkaran sosialnya, dari keluarga, teman, bahkan pasangan. Bukan karena tidak peduli, melainkan karena kehilangan energi untuk terlibat secara emosional. Dalam banyak kasus, kejenuhan membuat seseorang merasa asing bahkan di tengah keramaian. Ia bisa hadir secara fisik dalam sebuah pertemuan, tapi jiwanya tak benar-benar terlibat. Pandangannya kosong, percakapan terasa hambar, dan interaksi kehilangan makna. Hubungan menjadi formalitas semata, tanpa koneksi yang sejati. Dampaknya bisa cukup serius. Rasa bosan yang dibiarkan menumpuk seringkali menjadi akar konflik dalam hubungan. Salah satu pihak merasa tidak dipahami, sementara pihak lain justru tidak tahu bagaimana menjelaskan kekosongan yang dirasakannya. Lama-lama, hubungan yang dulu hangat menjadi datar dan menjauh. Dalam relasi pasangan, kejenuhan sering disalahartikan sebagai hilangnya cinta. Padahal, bisa jadi cinta masih ada, tapi terbungkus dalam kelelahan batin yang belum terurai. Sayangnya, jika tidak dihadapi bersama, kejenuhan ini bisa menjadi jurang yang semakin melebar, membuat dua orang yang awalnya saling dekat menjadi dua kutub yang tak lagi tersambung. Di sisi lain, hubungan sosial juga bisa menjadi penyelamat dari kejenuhan, jika kita berani terbuka. Menceritakan dengan jujur apa yang dirasakan, tanpa berpura-pura baik-baik saja, seringkali membuka ruang empati yang baru. Terkadang, kita hanya butuh didengar tanpa dihakimi, ditemani tanpa harus menjelaskan semuanya secara logis. Kehadiran orang-orang yang tulus dan tidak menuntut bisa menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya kejenuhan. Mereka tidak selalu memberi solusi, tapi keberadaan mereka saja sudah memberi rasa aman. Karena itu, menjaga hubungan yang sehat bukan soal banyaknya teman, tapi tentang kualitas keterhubungan yang memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Namun, kejenuhan juga memberi kita kesempatan untuk menilai ulang, hubungan mana yang benar-benar tulus, dan mana yang hanya basa-basi. Saat kita lelah dan jenuh, kita tidak lagi punya energi untuk berpura-pura. Di titik ini, relasi yang sejati akan bertahan, sementara yang semua akan gugur dengan sendirinya. Terkadang, kejenuhan juga menuntun kita untuk melepaskan relasi yang tak lagi sehat. Hubungan yang saling menyakiti, yang penuh tuntutan tanpa pemahaman, justru memperburuk beban batin. Dalam hal ini, menjauh bukanlah bentuk egoisme, melainkan perlindungan diri yang perlu diambil untuk menjaga kesehatan jiwa. Hubungan yang sehat di tengah kejenuhan bukan tentang mengusir rasa bosan secara instan, tetapi menciptakan ruang bersama untuk tumbuh. Kadang, duduk diam berdua tanpa kata pun bisa menjadi bentuk koneksi terdalam, asal kedua pihak hadir dengan hati yang terbuka. Setelah menyadari betapa besar pengaruh kejenuhan terhadap kualitas hubungan, kini saatnya kita menengok lebih dalam ke dalam diri sendiri. Sebab seringkali, kejenuhan hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih mendalam, kebutuhan untuk mengenal diri lebih jujur. Di pembahasan berikutnya, kita akan menyelami bagaimana kejenuhan menjadi pintu masuk menuju perjalanan ke dalam, sebuah proses mengenal dan menerima diri secara utuh. Kejenuhan yang mendalam seringkali menuntun kita ke satu tempat yang paling jarang kita kunjungi, ke dalam diri sendiri. Setelah lelah berusaha mencari makna di luar, setelah relasi sosial pun tak sanggup lagi mengisi ruang kosong dalam batin, akhirnya kita menyadari bahwa ada sesuatu di dalam yang belum pernah benar-benar kita sentuh. Perjalanan ke dalam diri bukan perkara mudah. Sebab, di sana kita harus menghadapi cermin yang paling jujur, yang tak hanya memantulkan kelebihan, tapi juga luka, ketakutan, kemarahan, dan sisi-sisi gelap yang selama ini kita sembunyikan. Tapi justru di sanalah titik balik bisa terjadi. Di sana, kejenuhan berubah menjadi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Banyak orang takut untuk benar-benar menyendiri. Padahal, kesendirian bukan berarti kesepian. Kesendirian yang dipilih secara sadar justru bisa menjadi ruang suci untuk mendengar bisikan jiwa, untuk mendekap kegelisahan dengan penuh kasih, dan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan. Selama ini, kita terbiasa menyibukkan diri dengan aktivitas,
target, pencapaian. Tapi dalam keheningan, semua itu kehilangan maknanya. Kita mulai sadar bahwa hidup bukan hanya soal melakukan, tapi juga menjadi. Dan untuk bisa benar-benar menjadi, kita harus mengenali siapa diri ini di luar label, peran, dan ekspektasi sosial. Kejenuhan mengajak kita untuk menggali nilai-nilai personal yang selama ini terpendam. Apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang membuatku merasa hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak langsung terjawab, tapi proses mencarinya saja sudah merupakan bentuk penghormatan pada diri sendiri. Tak jarang, dalam keheningan yang jenuh itu kita menemukan luka-luka lama yang belum sembuh. Mungkin rasa kecewa yang belum tuntas, atau impian yang dulu dikubur karena keadaan. Perjalanan ke dalam membuka semua itu, dan meskipun menyakitkan, justru disitulah penyembuhan bisa dimulai, karena kita akhirnya berani melihat dan mengakui. Salah satu hal paling menyentuh dalam perjalanan ini adalah momen ketika kita mulai memaafkan diri sendiri. Memaafkan karena pernah memilih jalan yang salah, memaafkan karena tidak sekuat yang diharapkan, memaafkan karena pernah kehilangan arah. Kejenuhan yang kita alami selama ini bisa jadi adalah rindu terhadap penerimaan yang utuh pada diri sendiri. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi lebih sukses, lebih produktif, lebih menarik, perjalanan ke dalam diri mengajarkan sebaliknya, menjadi cukup. Cukup dengan apa adanya, cukup dengan perlahan, cukup dengan kedalaman. Dan rasa cukup ini bukan bentuk menyerah, tapi bentuk damai. Perjalanan ke dalam mungkin tidak langsung membawa kita pada jawaban yang gamblang. Tapi ia memberi kita kebijaksanaan untuk menerima ketidakpastian, dan ketenangan untuk berdamai dengan proses. Kita tak lagi terburu-buru, sembuh, atau sukses. Kita mulai menikmati keberadaan itu sendiri, meski dalam keheningan yang sunyi. Pada akhirnya, kejenuhan bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari hubungan baru, dengan diri kita sendiri. Hubungan yang jujur, utuh, dan penuh kasih. Dan ketika hubungan ini terbangun, kita akan kembali melihat dunia dengan cara yang berbeda, tidak lagi sebagai tempat yang membosankan, tapi sebagai cermin dari pertumbuhan dalam diri. Di pembahasan terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan perenungan, apakah kejenuhan adalah tanda baik, atau sebaliknya. Setelah melewati serangkaian perenungan yang mendalam, tibalah saatnya kita bertanya, apakah kejenuhan yang datang seiring bertambahnya usia adalah pertanda baik atau sebaliknya? Jawabannya tidaklah hitam putih. Seperti banyak hal dalam hidup, ia tergantung dari bagaimana kita memaknainya dan bagaimana kita meresponsnya. Jika kejenuhan hanya dipahami sebagai hambatan, maka ia bisa menjelma menjadi racun yang merusak perlahan. Ia akan melumpuhkan semangat, menggerus makna hidup, dan menjauhkan kita dari dunia luar maupun diri sendiri. Tapi jika ia diresapi dengan kesadaran, kejenuhan justru bisa menjadi jendela menuju versi diri yang lebih dewasa dan jujur. Tanda baik atau tidaknya kejenuhan bukan terletak pada hadir atau tidaknya rasa itu, melainkan pada ke arah mana rasa itu membawa kita. Jika kejenuhan membuat kita menutup diri, kehilangan harapan, dan membeku dalam keterasingan, tentu itu menjadi sinyal bahaya. Tapi jika kejenuhan membuat kita merefleksikan hidup, menata ulang makna, dan menemukan ketenangan, maka ia adalah anugerah tersembunyi. Kejenuhan bisa menjadi tanda bahwa kita telah dewasa, bukan karena kita kehilangan semangat, melainkan karena kita tak lagi puas dengan yang dangkal. Kita mulai mencari kedalaman, keheningan, dan kesejatian. Kita tak lagi ingin hidup hanya untuk dilihat, tapi ingin hidup untuk benar-benar merasa hidup. Namun, kejenuhan juga bisa menjadi sinyal bahwa kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan jiwa. Ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan. Ia menunjukkan bahwa ada bagian dari diri yang rindu disentuh, ada aspek kehidupan yang menunggu untuk dihidupkan kembali. Maka dari itu, kejenuhan bisa menjadi titik balik. Ia memaksa kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, dan mulai mendengarkan suara hati. Disinilah banyak orang menemukan arah baru, karir yang lebih bermakna, relasi yang lebih sehat, gaya hidup yang lebih selaras. Dan semuanya dimulai dari rasa jenuh yang dulu dianggap sebagai musuh. Tak sedikit pula yang justru menemukan spiritualitasnya melalui kejenuhan. Saat dunia luar tak lagi menggairahkan, mereka menoleh ke dalam. Mereka mulai merenungkan keberadaan, makna waktu, dan tujuan hidup. Kejenuhan menjadi jalan sunyi yang membawa mereka kepada pengalaman batin yang lebih dalam. Jadi, apakah kejenuhan ini pertanda baik? Jika ditanya demikian, barangkali jawabannya adalah, ia bisa menjadi baik,
jika kita tidak melawannya, tapi mendengarkannya. Jika kita tidak menutupinya dengan distraksi, tapi mengizinkannya menuntun kita pulang pada diri yang sejati. Dan sebaliknya, ia bisa menjadi pertanda buruk bila kita menyangkalnya terlalu lama. Bila kita berpura-pura bahagia di tengah kelelahan batin. Bila kita terus mengabaikan panggilan jiwa yang perlahan mulai berteriak dalam diam. Karena kejenuhan yang ditekan terlalu lama bisa menjadi kerapuhan yang menghancurkan dari dalam. Pada akhirnya, kejenuhan adalah bagian dari perjalanan hidup. Yang wajar, ia bukan akhir, melainkan awal, ia bukan musuh, tapi pesan, dan jika kita cukup berani untuk membacanya dengan jujur, kejenuhan akan menjadi teman seperjalanan yang mengantar kita pada hidup yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih bermakna. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membuka ruang refleksi, menenangkan hati, dan membawa manfaat dalam perjalanan hidup kita. Jika ada kebaikan dalam video ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika terdapat kekurangan atau kekeliruan, itu semata dari saya pribadi. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilaf, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabat lainnya, agar kita bisa tumbuh dan merenung bersama.